kita mulai. Sekarang masih 4. Ayo, siapa lagi nih datang satu lagi biar kita mulai. Bu Elis hari ini berhalangan. Mbak Fitri biasanya sudah datang ya. Terus Mbak Lila juga belum datang ya. Atau dimulai aja sekarang. Gimana? Coba silakan didiskusikan dulu, mau dimulai sekarang atau nunggu 5 menit lagi. Dimulai sekarang aja ya. Okay, good evening everybody. Welcome to our third meeting, and today we will discuss about module 4. It is about inference. Have you read the book and the module about inference? What do you know about inference? Ada yang sudah baca modul? Okay. As usual, seperti biasanya, I will give you the content of our class today. Pertama, kita akan mereview pelajaran minggu lalu, ya. Kemudian membahas modul 4 yaitu inference, dan yang terakhir adalah Q&A seperti biasa, closing. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mengerti tentang inference atau materi yang lain bisa ditanyakan pada sesi ini. Nah, sekarang kita mulai dari review pertemuan kita minggu kemarin. Coba, minggu kemarin kita belajar apa saja? Siapa yang masih ingat? Kita belajar modul 2 dan modul 3, yaitu tentang skimming. Kemudian yang modul 3 kita belajar tentang bagaimana cara mencari main dan supporting idea. Nah, sekarang tentang skimming. Apa yang kalian tahu tentang skimming? What do you know about skimming? Ada yang masih ingat? Siapa yang bisa jawab? Apa itu skimming? Halo. Teknik membaca, salah satu teknik reading atau teknik membaca secara cepat untuk mencari apa? Mencari ide utama dan ide pendukung. Ide utama itu apa? Main idea. Kemudian ide pendukung? Supporting idea. Ya, ide utama itu biasanya memang bersifat umum. Kemudian, siapa yang tahu what is main and supporting idea? Ya. Siapa yang tahu apakah yang disebut main idea dan supporting idea? Fungsinya apa itu? Fungsinya dari main idea yaitu, siapa yang bisa jawab? Waalaikumsalam Mbak Maslina. Welcome to the class. Fungsi dari main idea adalah sebagai pokok bahasan utama sehingga materi tidak keluar dari jalur, atau sebagai pengontrol dari pokok bahasan yang ada dalam teks. Kemudian untuk supporting idea, yaitu, ya betul sekali, ide utama itu untuk mengontrol. Kemudian kalau supporting idea, kalau yang satu untuk mengontrol, berarti kalau yang satu support. Support itu berarti mendukung atau menjelaskan. Jadi tujuannya adalah menjelaskan ide utama yang tadi sebelumnya bersifat umum. Nah, untuk itu supporting idea itu biasanya bersifat
secara khusus karena menjelaskan hal-hal secara terperinci atau detail. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir. What are the characterizations of supporting idea? Ayo, biasanya karakternya supporting idea itu seperti apa? Pertama tadi kan bersifat secara khusus. Nah, contohnya secara khusus itu seperti apa? Oh iya nih, gimana? Internet yang lainnya lancar atau enggak? Suara saya terdengar putus-putus atau tidak? Ya, characterization dari supporting idea itu biasanya ada tulisan in addition, for example, such as. Yang lain lancar? Bagaimana dengan Mbak Sunarsi? Wah, lancar juga. Mbak Yuli, gimana nih? Internetnya putus-putus atau lancar? Wah, berarti mungkin lagi jaringan internet di tempat Mbak Vivi agak kurang lancar. Masih macet di udara mungkin, Mbak. Nah, jadi seperti itu ya. Tentang pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang skimming, yaitu teknik membaca secara cepat untuk menentukan yang mana main idea dan supporting idea. Dan kemudian yang disebut main idea adalah ide utama atau ide pengontrol utama yang bersifat secara umum, sedangkan supporting idea adalah ide pendukung dari gagasan atau main idea yang bersifat secara khusus. Ciri-cirinya terkadang dalam teks bisa disebutkan ada dengan tambahan kata in addition, for example, such as, kemudian apalagi for instance, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita mulai untuk membahas modul 4. Sudah siap ya semuanya? Sudah dibuka halaman 4.1? Oke. Modul 4 berisikan materi tentang inference. Yang dimaksud inference adalah finding the meaning behind the words atau finding the message that author put in the text. Jadi, inference adalah menemukan arti yang sebenarnya di balik kata-kata atau menemukan clue atau kata kunci yang tersirat dan ditulis oleh pengarang ditujukan untuk dimengerti oleh reader, yaitu pembaca. Nah, sampai di sini jelas? Halo? Dengar ya semuanya ya. Oke, jadi inference adalah finding the meaning behind the words atau mencari kata kunci atau menyimpulkan isi cerita. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menginfer ya? Yaitu what do we do to infer? Pertama, kita bisa guess the word atau menebak kata. Yang kedua, find the connection between the point or link. The third is to make a prediction. Selanjutnya yaitu dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, ask questions. Dan yang terakhir adalah use background knowledge atau pengetahuan umum dari kita, common ground. Ya, aku ulangin ya. Dalam melakukan inference atau menebak adalah kita bisa guess the word, find the connections point or link, make predictions,
ask questions, and then use background knowledge. Oke? Sampai di sini mengerti? Kalau sampai di sini mengerti, saya lanjutkan untuk penjelasan yang lebih dalam. Oke? Nah, dalam melakukan atau menebak kata, guess the word, dalam hal guess the word, ketika kita melakukan ini, kita bisa melakukan 3 hal, yaitu pertama, find the synonym or antonym of the word. Second, identify the part of speech of the word. Third, identify affix of the words, such as prefix or suffix. Jadi, yang pertama, kita bisa mencari sinonim atau antonim dari kata tersebut. Kata yang menurut kita sulit. Misalkan ketika kita menemukan kata yang kita tidak mengerti dalam teks. Nah, kita bisa mencari sinonim atau antonim dari kata tersebut. Apa gitu. Biasanya juga tersirat dalam teks tersebut atau diulang. Nah, kedua, identify part of speech of the word. Nah, maksudnya mengidentifikasi kedudukan dari kata dalam kalimat tersebut. Misalkan, apakah itu berperan sebagai subjek, sebagai verb, sebagai adjective, sebagai adverb, atau noun. Masih ingat kan semuanya ya? Subjek adalah pelaku, verb adalah pekerjaan, ya. Adjective adalah kata sifat, adverb adalah kata keterangan, bisa waktu, tempat, dan keterangan cara. Yang terakhir adalah noun atau kata benda. Nah, yang ketiga, identify affix of the word. Mengidentifikasikan imbuhan dari kata. Itu bisa berupa prefix atau suffix. Oke? Nah, sekarang sebelum kita melakukan exercise, kita lihat di papan tulis sama-sama. Nomor 1, first sentence. Charles Spencer Chaplin was born in 1889 in London. Coba bisa jelaskan dengan saya, dalam kalimat pertama ini subjeknya yang mana? Atau pelaku adalah yang mana? Siapa yang bisa jawab? Silahkan diketik. Charles, ya. Kemudian verbnya yang mana? Kata kerjanya yang mana? Waalaikumsalam Mbak Kusma. Welcome to the class. Sambil ngikutin ya Mbak. Sekarang modul 4 halaman 4.1. Nah, sekarang kita mengerjakan latihannya. Nah, coba tadi sudah ditemukan subjeknya adalah Charles Spencer Chaplin atau Charles Chaplin. Nah, kemudian sekarang kata kerjanya yang mana coba? Kata kerja. Ayo, masih ingat tidak? Jika kita tidak bisa menemukan kata kerja dalam kalimat, maka to be yang berbentuk is, am, are adalah berfungsi sebagai kata kerja. Iya, betul sekali. Jadi, dalam kalimat pertama, was adalah verbnya. Was born, ya. Kalau misalkan in 1999 itu sebagai apa itu? Ayo. Pada tahun 1889 itu berfungsi sebagai apa? Kata apa itu? Kata keterangan atau kata sifat itu? Kata keterangan atau kata sifat? Keterangan, betul sekali. Keterangan apa itu? Time, place, or manner? Time, place, atau manner? Time, betul sekali. Jadi ini adalah adverb of time. Kalau in London,
Masuk apa itu?